Silakan Pak Gani, apa yang mau tanya tentang kanker Untuk cervix? Saya mau human, lanjutkan. mungkin untuk human papillomavirus, dokter, itu kan Ya, kemarin sempat ya kalau ada vaksin ya, vaksin yang bisa mencegah untuk apa namanya pertumbuhan human papillomavirus itu kira-kira gimana ininya, dok? Apa kerjanya dan efektifannya gitu? ya, Terima kasih, dok. ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini merupakan pertanyaan yang menarik ya, karena berhubungan dengan cara pencegahan kanker serviks. Ya, gimana kanker serviks bisa cegah dengan memberikan imunisasi. Jadi setelah diketahui bahwa penyebab kanker serviks itu adalah virus, yaitu tipe 16 dan tipe 18, maka ciptakanlah suatu vaksin untuk virus tipe 16 18 ini ya. Vaksin yang ada saat ini namanya Cevarik atau Gardasil ya. Itu disuntik selama 3 kali ya dengan jarak 1 bulan, 2 bulan kemudian dan 5 bulan kemudian. Jadi dengan 3 kali suntik ya itu bisa uh, itu membuat tubuh seorang wanita menjadi kebal terhadap virus HPV ini. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kanker serviks ini tidak pernah ditemukan pada wanita yang belum menikah. Ya. Jadi syarat terjadinya kanker serviks ini wanita sudah menikah atau belum menikah tapi sudah pernah melakukan hubungan seksual. Ya. Karena ditularkan melalui hubungan seksual dari penis suami ke serviks dari istri. Baik, uh, kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi yang menarik adalah data dari WHO bahwa setiap tahun di seluruh dunia ditemukan 500.000 kasus baru akibat kanker serviks ini. Dan juga data dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia di dunia itu setiap 2 menit dijumpai seorang wanita meninggal akibat kanker serviks ini. Lalu bagaimana dengan di tempat kita di Indonesia? Di Indonesia setiap 2 jam ada seorang wanita yang meninggal akibat kanker serviks ini. Ya, itu setiap 2 jam. Artinya kalau dalam sehari itu 24 jam, berarti setiap hari meninggal 12 orang akibat kanker serviks di seluruh Indonesia. Bagaimana kalau sebulan? Ya, kalau setahun? Tapi kenapa kita tenang-tenang aja? Bisa dibayangkan kalau misalnya saya membuat suatu contoh ya. Bayangkan kalau sebuah pesawat Boeing terbang dari Jakarta mau ke Medan, di mana isinya ibu-ibu semua ada 500 orang yang dalam pesawat itu perempuan semua, pesawatnya jatuh, 500 orangnya meninggal. Itu pasti heboh. Padahal wanita yang meninggal setiap 2 jam akibat kanker serviks ini jauh lebih banyak dibandingkan jatuhnya pesawat yang bisa membunuh 500 wanita itu. Nanti akan saya bikin tugas ya, tugas kepada teman-teman mahasiswa untuk membuat bagaimana mengenal kanker serviks. Apa apa aja gejalanya ya. Ini saya bantu ya. Wah, gejala yang khas itu adalah dimulai dengan keputihan yang berubah warna dan berbau ya. Jadi pasien datang dengan keluhan, "Dok, saya sering keputihan, berbau." Atau, "Dok, saya kok banyak makan, badannya kok makin turun." Kemudian mulai terjadi perdarahan saat berhubungan seksual. Jadi setiap dia berhubungan seksual, kontak seksual selalu perdarahan. Awalnya dikira itu adalah bagian dari siklus menstruasi. Ya. Kemudian nyeri panggul atau nyeri saat berhubungan intim. Ini kira-kira gejala dari kanker serviks. Nanti teman-teman mahasiswa itu bisa membuat PR ya. Gejalanya banyak apa aja ditemukan pada kanker serviks. Nanti akan kita diskusikan. Ya. Baik, berikutnya bagaimana pencegahan ya. Sebelum saya masuk ke pencegahan, barangkali ada pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu mahasiswa ya. Saya persilakan, ini biasanya yang senang bertanya ini para ibu-ibu nih ya. Silakan Bu Puji.
Ya, Bapak, terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Keren sekali materinya. Kebetulan saya di sini peserta yang cewek sendiri ya, Pak ya, yang wanita sendiri, Ya, teman saya gitu ya. Eh, itu Pak yang ingin saya tanyakan di situ kan untuk mencegahnya itu kan dengan vaksinasi ya Pak ya. betul. Vaksinasi HPV itu. Nah, kalau vaksinasi itu sebaiknya itu di usia berapa ya Pak ya idealnya ketika kan misalnya saya contoh sampel saya ya Pak ya, saya nikah kan di usia 23. Nah, saya Betul. sampai sekarang itu belum pernah vaksinasi HPV kayak gitu. Nah, kira-kira menurut idealnya, kira-kira saya perlu melakukan vaksinasi itu atau enggak? Terus kemudian saya apa namanya Pak, idealnya tuh di usia berapa dan saya masih bisa enggak? Karena saya sudah sekitar 12 tahun menikah kayak gitu Bapak. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Bagaimana bisa mencegah kanker serviks? Jadi salah satunya memang dengan vaksinasi ya, atau bahasa keren kita ini imunisasi HPV untuk mencegah kanker serviks. Ya. Jadi vaksin ini bisa diberikan kepada siapa saja ya, tanpa memandang usia atau umur. Ya. Cuma bedanya atau sebaiknya diberikan kepada anak-anak gadis yang belum nikah. Jadi sebelum menikah dia diberikan vaksin HPV sebanyak 3 kali. Ya. Jadi 3 kali itu jaraknya pertama 1 bulan, kemudian jarak berikutnya 5 bulan. Ya. Itu yang kita sebut dengan booster. Nah, kalau sudah menikah, tetap bisa diberikan imunisasi HPV ini. Cuma syaratnya, ya, karena ini virus HPV, tadi sudah disebutkan bahwa penyebab kanker serviks ini karena virus HPV. Berarti kalau ibu mau disuntik atau mau diberikan imunisasi HPV ini, harus dicek dulu dengan pap smear atau dengan pemeriksaan darah untuk menemukan atau untuk mendeteksi apakah di dalam tubuh ibu sudah ada virus HPV atau tidak. Apabila tidak ada virus HPV, itu bisa segera diberikan vaksinasi HPV sebanyak 3 kali penyuntikan. Tapi kalau ditemukan adanya virus, berarti vaksinnya kita tunda dulu, Bu. Jadi diberikan dulu obat-obat setelah virus HPV dalam tubuh ibu itu mati, ya, baru diberikan eh, injeksi dari HPV. Ya. Eh, kita di sini memang belum gratis ya untuk pemberian imunisasi HPV, jadi masih harus beli. Berbeda kalau di luar negeri, di Eropa itu untuk vaksin ini gratis, ya. Gratis ya. Mudah-mudahan pemerintah nanti kita sudah beberapa kali melakukan advokasi ya Molekulium supaya pemerintah ini bisa memberikan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat kita ya karena mencegah itu jauh lebih baik dibandingkan mengobati. Mencegah lebih murah ya, harga vaksin hanya 500.000 ya, dengan 3 kali suntik itu 1.500.000 ya. Tapi kalau dia nanti sudah terkena kanker serviks, kita harus operasi, harus diberikan obat kemoterapi atau radiasi, itu biaya itu bisa sampai 200 juta. Ya. Baik, berikutnya eh, ada lagi teman saya ingin bertanya, silakan. Eh, Pak Jenul ingin bertanya lagi? Ini Pak Irfan ya tadi yang angkat tangan Pak. Oh, Pak oh ya, Irfannya silakan dulu Pak Pak. Irfan. Silakan Pak Irfan. Izin Pak Dokter, kebetulan Silakan. anak saya kan perempuan ya, jadi ngeri-ngeri Betul. gimana gitu ya. Ya, Eh, tapi anak saya baru 2 tahun begitu. Apakah harus eh, sudah diimunisasi apa HPV atau nunggu dulu gitu ya? Soalnya kan agak takut juga begitu. Terima kasih Pak Dokter. ya. Ini juga pertanyaan yang bagus sekali. Ya, terima kasih. Ya. Pengalaman teman-teman di Eropa, mereka memberikan vaksin pada usia anak gadis 14 tahun. Ya. Mungkin di sana mereka terlalu cepat melakukan hubungan seksual. Ya. Di kita bisa umur 14 tahun sudah diberikan apa namanya vaksin VP ini. Namun tidak usah khawatir Bapak-Bapak karena
sebetulnya penjagaan yang paling baik itulah dari agama kita Islam ya, bahwa bagaimana kita hidup bersih, berperilaku hidup sehat ya, bersih, kemudian setia pada satu pasangan. Ya, jadi tadi virus HPV itu kan ada pada penis suami karena mereka memang melakukan hubungan seksual lebih dari satu orang, jadi multi partner. Ya. Jadi salah satu penjagaannya itu adalah dengan tidak neko-neko ya, setia pada satu pasangan. Ya. Ada lagi yang bertanya sebelum kita lanjutkan ke terapi? Mungkin Bapak Hari Santoso, oh, sedang ini ya, sedang tugas ya. Hmm, baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan kepada terapi kanker. Ya. Jadi seseorang yang sudah terkena kanker serviks tentunya harus segera diterapi. Ya. Saat ini kita memiliki modalitas terapi itu ada 3. Yang pertama operasi, yang kedua diberikan kemoterapi atau obat kanker, yang ketiga tentunya dengan pemberian sinar atau radiasi. Ya. Operasi itu berarti mengangkat rahimnya, ya, disebut dengan radikal sterektomi. Ya. Untuk kanker serviks itu kita mengenal adanya tingkatan atau stadium ya, seperti orang kuliah ya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ya. Itu disebut sebagai stadium. Jadi kanker serviks untuk stadium 1 dan stadium 2 ini dianggap masih ringan ya, istilahnya itu stadium awal atau early stage. Namun untuk stadium 3 4 ini kankernya sudah berat ya, sudah advanced stage ya. Jadi yang bisa kita lakukan terapi operasi itu hanya pada kanker serviks yang stadium awal, yaitu stadium 1 dan 2. Jadi kita lakukan operasi mengangkat rahim, ovarium, dan seluruh kelenjar getah limfe. Ya. Sedangkan untuk kanker serviks yang stadium 3-4, ya, stadium 3-4, ini tentunya tidak mungkin lagi untuk kita lakukan operasi karena penyakitnya sudah menyebar keluar dari rongga panggul, kadang sudah sampai ke ginjal, sudah sampai ke hati, ya. Bahkan ada beberapa kasus sudah sampai ke tulang belakang dan menyebar ke otak. Ya. Jadi tidak mungkin lagi dioperasi, pilihan kita hanya diberikan kemoterapi saja, ya, obat kemoterapi, ya, atau dengan radiasi. Jadi sekali lagi bahwa kanker serviks ini bisa bisa kita cegah ya, dan bisa kita hindari. Ya. Barangkali ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita membagi eh, kelompok praktek ya. Nanti Bapak Ibu ya itu akan praktek langsung ke rumah sakit ya, ke poliklinik, nanti langsung memeriksa pasien ya, memeriksa pasien. Kemudian nanti ada tugas untuk membuat diagnosa pasien, membuat stadium atau tingkat kanker serviksnya ya. Kemudian juga merencanakan terapi. Nah, itu ada 3 tugas ya. Pertama adalah mengetahui atau mengenal diagnosis kanker serviks. Yang kedua, menentukan stadium kanker serviks. Dan yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu harus merencanakan terapi yang tepat kepada pasien yang ditemui di poliklinik. Ada yang bertanya barangkali? Silakan. Pak Santoso, ingin bertanya? Baik, kita lanjutkan lagi kepada topik eh, berikutnya, itu tentang pap smear. Ya. Barangkali teman-teman mahasiswa sudah mendengar pap smear ya, di mana-mana melakukan pap smear. Apa sih itu pap smear? Ya. Jadi pap smear itu adalah alat screening. Ya. Jadi kalau kita ketemu seorang pasien, kemudian kita curiga, jangan-jangan dia kanker serviks. Karena dari keluhannya kalau berhubungan seksual berdarah, sering keluar eh, apa kemudian yang banyak dan berbau. Nah, kita anjurkan pasien tersebut untuk pap smear. Nah, dari pap smear itu akan ketahuan, oh dia kanker serviks. Ya.
Oh, dia bukan kanker cervix. Oh, ini cuma baru lesi prakanker. Jadi dari Pak Semir ini bisa diketahui ya. Para teman mahasiswa sudah diajak nanti akan diajarkan bagaimana melakukan Pak Semir pada pasien itu langsung di saat kita melakukan praktek lapangan di rumah sakit ya di poli ginekologi. Jadi Pak Semir sangat penting karena begitu seorang itu kita Pak Semir dan dia positif, tentunya tidak bisa lagi diberikan vaksin atau imunisasi HPV ya. Tapi kalau dari Pak Semirnya itu masih negatif, tidak temukan adanya virus HPV, maka dapat diberikan vaksin HPV. Barangkali untuk pertemuan pertama kita ini ya eh, cukup singkat dan padat, hanya itu yang kita sampaikan dulu ya. Untuk keterangan lebih lanjut atau tulang lengkapnya itu dapat di share ya di YouTube ya. Ini di bawah ini sudah saya tulis link untuk YouTube-nya. Silakan nanti teman-teman mahasiswa sekalian membuka YouTube bisa belajar tentang kanker cervix ini dari A sampai Z ya. Ini akan membantu teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan PR ya. Barangkali demikian saja eh, paparan singkat mengenai kanker cervix untuk pertemuan pertama ini. Nanti untuk pertemuan kedua kita akan merancang eh, praktek lapangan ya di mana teman-teman mahasiswa dari kampus akan kita ajak ke rumah sakit umum ya langsung ke poli ginekologi. Di sana teman-teman dapat mempraktek langsung kepada pasien yang sebenarnya ya. Langsung saja Masih ada waktu untuk bertanya, Pak? ya silakan sebelum satu silakan bertanya. Tidak, oh, ini Pak, saya kebetulan tertarik dalam ini ya, terapi cancer tapi menggunakan agen virus. Itu kira-kira gimana, Pak? Saya sempat nulis review artikel untuk penanganan atau mengobati kanker itu dengan RSV, respiratory syncytial virus, yaitu virus pernapasan, Pak, yang mana dia aman untuk dewasa tapi mungkin rawan untuk anak-anak. Nah, ini dicobakan untuk kanker serviks di tikus itu tahap in vitro itu sudah apa ya menunjukkan hasil yang bagus ya. Jadi terjadi apoptosis untuk sel-sel cancer. Tapi untuk dunia penerapan di dunia kesehatannya gimana, Dok? Mungkin ada mungkin info atau apa bagaimana peluangnya untuk kanker serviks ini, Dok. Ini baru Itu saya ya review di in vitro, Dok. ya itu bahannya apa ya yang dipakai saat itu bahan yang bapak pakai untuk in vitro itu bahannya dalam bentuk apa Itu cancer untuk kami cuma review ya, saya belum ya melakukan ini penelitiannya dari beberapa jurnal. Jadi menggunakan cancer untuk murin ya, murin cervix cancer. ya Jadi ditumbuhkan di apa selnya ditumbuhkan di betul media gitu, ya kemudian dipapar atau dikasih virus apa namanya eh, RSV. Jadi dibandingkan virus apa untuk sel yang normal dan sel cancer, ternyata untuk sel cancer ini dia eh, banyak yang mati dibandingkan sel yang normal, karena kalau dari mekanismenya jadi sel yang mengandung cancer itu tidak bisa mengaktifkan eh, apa interferon alfa gitu ya, interferon gamma, dan terjadi apoptosis. Jadi tidak bisa mengaktifkan apa namanya istilahnya innate imun dari itu. Sedangkan yang sel normal itu bisa gitu. Jadi ini salah satu terapi yang apa ya menjanjikan karena efek sampingnya tidak begitu berat dibandingkan dengan radiasi maupun kemoterapi ya. Tapi untuk efektivitasnya saya masih belum belum banyak saya artikel tentang ini untuk penerapan di sel sel manusia ya. Ini baru di sel tikus itu, Dok. ya Sel terima cancer kasih pertanyaannya cervix. ya terima kasih Pak pertanyaannya ini bagus sekali juga jadi masukan ya memang saat ini karena penguatan kanker serviks ini sangat mahal ya di mana harus operasi harus disinar kemoterapi barangkali itu yang Bapak Alexander sebutkan itu bisa salah satu alternatif ya untuk pasien ya kalau memang bisa diterapkan ya. Memang biasanya coba di tikus dulu kalau berhasil ya nanti akan coba pada manusia tentunya dengan mencari volunteer ya
Kita coba misalnya 10 orang dulu, kita lihat efek samping berhasil apa enggak, nanti akan berkembang menjadi 100 orang ya. Tetap kita pantau efek samping, kalau nanti berhasil itu akan tentunya akan dipakai untuk mengganti terapi yang ada saat ini ya. Jadi itu tetap merupakan tantangan terbesar ke depan ya. Barangkali Pak Arisanto juga mendengar bahwa kemoterapi yang dipakai saat ini efek sampingnya banyak sekali ya. Eh, Sampai rambut botak ya, mual muntah, diare ya. Kemudian obatnya juga mahal Pak. Sekali kemo itu bisa sampai 30 juta. Itu untuk satu siklus. Rata-rata kanker serviks itu membutuhkan kemoterapi sebanyak 6 siklus dengan jarak 3 minggu sekali atau totalnya 18 minggu. Tapi per siklus itu kadang-kadang butuh dana hingga 30 juta. Ya, alhamdulillah masih di-cover oleh BPJS ya, tapi bangkrut juga lama-lama. Barangkali yang Pak Santo sebutkan itu eh, siapa tahu saat itu akan dikembangkan ya, kembangkan karena mirip juga kita manusia ini seperti pertanian di mana misalnya adanya apa hama itu ya, organik semacam mereka memakai hama lain untuk menghalaukan hama yang ada ya. Barangkali ini suatu terobosan juga karena virus HPV itu barangkali dia punya lawannya juga nih. Dia punya virus lain yang bisa mematikan dia. Karena memang seperti kita sebutkan tadi bahwa seseorang tidak akan terkena kanker serviks apabila virus HPV-nya tidak masuk ke dalam tubuhnya. Atau virus HPV masuk ke dalam tubuhnya, tapi yang bersangkutan sudah kebal terhadap virus tersebut dengan imunisasi. Nah, kalau seperti Pak Hasan sebutkan tadi, virus itu bisa dipakai untuk membunuh virus HPV, ini akan baik sekali ya. Kita ke depan akan menghemat banyak. Ya. Terima kasih Pak Sonso atas masukan dan sarannya. Ya. Ada lagi sebelum ditutup? Maaf Bapak, waktunya sudah lewat 20 menit Bapak. Baik, baik. Terima kasih. Demikian saja. Lebih dan kurang, saya maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.